وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengakuan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Kita melanjutkan dari pembahasan kita dari akhir pada hari pembahasan kita Kitabus Shiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa membahasnya lagi di lain kesempatan. Kemudian ini ada masalah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, idza ujri al-muftir fihi qahran, apabila seorang itu dipaksa untuk berbuka. Seorang dipaksa untuk berbuka. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Nawawi, idza fa'ala bihi ghayruhu al-muftira bi annahu wujar ta'am qahran aw as'atal ma wa ghayruhu aw rubitat al-mar'atu wa jumi'at na'imatan fala fitr fi kulli dhalika. Apabila orang lain itu melakukannya untuk untuk menjadikan dia berbuka, seperti dia dipaksa untuk makan dan dia dipaksa untuk dituangkan minum, dituangkan makan atau disuap begitu, atau diberi minum, atau seorang wanita itu diikat kemudian dia diperkosa, atau dia diperkosa dalam keadaan tidur, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasanya. Fala fitr fi dzalika, maka tidak membatalkan puasanya yang demikian itu. Ini ketika benar-benar dia terancam, seperti ini keadaannya, atau dia bukan terancam, dia dipaksa atau dipaksa keadaannya. Wa hadzal ladzi dzakara an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa madhhab Syafi'i, dan inilah yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan dari madhab Syafi'i. Wa naqalahu jama'atun anil imam Ahmad fi ghairil jima' wa anhu riwayatun fil jima' annahu la yuftiru aidan. Dan dinukilkan dari kelompok Hanabila, dari jamaah dari Imam Ahmad, yaitu dari Hanabila, kecuali jima, dia tetap berbuka, tapi dia tetap dianggap qada, dianggap tidak dianggap qada,
Tapi dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Ahmad itu annahu la yuftir, dia tidak dianggap orang yang berbuka karena dia termasuk orang-orang yang dipaksa. Wa waswab, inilah yang benar. Wa yadullu alaihi qoulu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang diancam dan hatinya tetap di atas keimanan. Dalam hadis juga disebutkan innallaha tajawaza an ummatil khata wa nisyad wa mastukrihu alai. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memperbolehkan hambaku kata dari umatku itu kekeliruan itu, lupa dan apa-apa yang mereka terancam atasnya. Ini yang terancam. Kemudian masalah lau ukrihat shaim ala an ya'kula bi nafsihi. Lihat yang sekarang ini orang lain yang mengancamnya. Sekarang orang lain yang melakukannya. Yang tadi itu orang lain yang melakukannya. Sekarang dirinya yang melakukannya tapi diancam. Tadi dipaksa. Orang lain yang memaksanya. Contohnya, anak ikat antum. Terus anak kasih makan dan minum. Antum tidak mau. Tidak mau ini, tapi tetap apa lagi namanya? Tetap dikasih makan dan minum. Apakah ini membatalkan? Tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau dia diikat, kemudian dikasih makan minum, dia makan minum, itu enggak, bukan dipaksa namanya, memang suka. Sekarang apabila sekarang kan dipaksa, tadi sekarang diancam. Sekarang dia diancam. Ini beda pembahasannya, ini agak berat sebenarnya, ikhwan. Loh, apabila seorang berpuasa itu diancam untuk makan, dirinya itu disuruh makan, kemudian dia makan, atau dirinya itu disuruh minum, kemudian dia minum, atau dia seorang wanita diancam untuk melakukannya, kemudian dia melakukannya. Seorang wanita diancam untuk melakukannya, kemudian dia melakukannya. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, qala Nawawi rahimahullah taala fi butlani shaumi bihi qaulan. Maka dalam batalnya puasa orang-orang yang demikian diancam, orang-orang yang diancam tapi dirinya diancam tapi dia melakukannya, maka ada dua pendapat yang masyhur. Dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, la yabtul, tidak batal puasanya. Misalnya saya ancam antum, ayo makan, kalau tidak saya bunuh. Kalau tidak saya bunuh. Seperti itu. Ini dia sendiri yang melakukan ancaman tersebut. Apakah ini membatalkan? Maka seperti ini pendapat yang pertama, maka tidak membatalkan. Ini tidak membatalkan. Mimma sahahal musannif ya'ni Asy-Syirazi. Ini yang dikuatkan oleh Asy-Syirazi wal Ghazali wal Abdari fil Kifayah war Rafi'i dan yang lainnya. Dan ini yang benar. Ini yang benar. Wahtajju li adami butlani bi annahu al-iqra asqata athar fi'lihi. Mereka berhujjah tidak batalnya puasa tersebut karena ancaman itu menghilangkan pengaruh daripada perbuatan tersebut. Walihada la ya'sam bil akal, oleh sebab itu dia tidak berdosa untuk memakannya. Lianna ini yang pertama. Yang pertama itu adalah tidak batalnya. Namun yang kedua adalah membatalkan. Kenapa membatalkan? Dikarenakan apa?
dikarenakan dia masih seorang yang mukhatab. Dia seorang yang masih mukhatab. Diberikan apa? Diberikan beban untuk melakukannya. Dan ini mereka memperbedakan tentang orang yang lupa dan orang yang diancam. Orang yang lupa dan orang yang diancam. Adapun seorang wanita, kata Imam Nawawi rahimahullah taala yang dinukilkan dari Imam Ahmad, adapun masalah ikrah seorang wanita yang diancam untuk digauli, maka yang masyhur itu merusak puasanya dan tidak ada kafarah baginya. Seorang wanita yang diancam untuk digauli, kemudian dia melakukannya dengan ancaman tersebut, maka tidak membatalkan, maka puasanya batal, tapi tidak ada kafarah baginya. Tidak ada kafarah baginya. Jelas? Ini masalah puasanya. Beda lagi masalah hukum hadnya. Itu berbeda. Kita membahas masalah kafarahnya. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bi anna al-ikrah yashmal ikrah al-mar'ah ala wati, bahwasanya ancaman itu masuk juga ancaman seorang wanita yang apa? Yang digauli. Ancaman seorang wanita yang digauli. Kalau dia diancam kemudian digauli, maka juga masuk termasuk orang yang ikrah. Artinya tidak membatalkan puasanya, tetapi bisurut. Lihat syarat daripada ancaman. Syaratnya orang-orang yang mengancamnya itu disebutkan di sini ada 6 syarat. Kapan orang tersebut atau kapan ancaman itu bisa berlaku? Jangan sampai bilang, coba apa lagi namanya? Ya, di sini apa contohnya ya? Ayo makan itu, kalau enggak saya lempar kepalamu. Ya orang yang satunya lagi, coba lempar, saya lempar juga kepalamu. Itu bukan ancaman namanya. Itu bukan ancaman. Ancaman itu yang diancam itu tidak bisa melawan. Nanti syaratnya insyaallah. Syurutul ikrah. Syarat-syarat yang dikatakan ancaman. Ayakunal mukrihu qadiran ala tahqiqi ma haddada bihi imma liwilayatin aw taghallubin aw farti hajum. Seorang yang mengancam itu mampu untuk menunaikan ancamannya. Seorang yang mengancam itu mampu untuk menunaikan ancamannya. Imma ada kalanya dengan kekuasaan, atau dia mengalahkannya, atau dia menyerangnya. Begitu. Dia bisa merealisasikan ancaman tersebut. Tapi kalau dia mengatakan, ayo makan, ayo minum, dia bilang, nanti saya bunuh kamu. Tapi dia tidak mampu. Nanti saya bunuh kamu. Yang diancam, coba saja. Kalau berani, berarti dia tidak mampu seperti itu. Maka dia harus mampu merealisasikannya, melaksanakannya. Dia mampu untuk melaksanakan. Benar-benar kalau dia tidak makan dan minum atau tidak bergaul, tidak bergaul dengannya, maka betul-betul dia akan membunuhnya. Nah, itu namanya ancaman. Si pengancam itu mampu untuk melaksanakan ancamannya. Ini yang pertama. Kalau tidak mampu berarti bukan ancaman. Kemudian yang kedua, ayyakunal mukrah ajisan an dafi. Fa in qadara ala dafi bimuqawamatin aw istighathatin aw firarin aw nahwi falam yaf'al lam yakun mukrahan. Seorang yang diancam itu lemah.
tidak bisa melawan, tidak mampu untuk melawan, baik dia tidak mampu melawan untuk berkelahi dengan kekuatan, atau dia tidak mampu melawan dengan meminta tolong. Contohnya, dia diancam, orang yang diancam, seorang wanita diancam mau diperkosa, ayo cepat, kalau tidak saya perkosa kamu. Dia dianggap gelap, tapi ternyata dia mampu untuk meminta pertolongan. Dia berteriak apa? Ini orang termasuk tidak diancam. Wanita tersebut bukan termasuk orang yang tidak diancam, karena dia mampu untuk meminta pertolongan. Kenapa tidak meminta pertolongan? Kan dia mampu. Atau dia katanya, ayo kamu makan, kalau tidak saya bunuh. Ayo kamu minum, kalau tidak saya bunuh di bulan Ramadan. Atau seorang wanita dipaksa, ayo buka bajumu, kalau tidak saya bunuh kamu. Ternyata dia bisa lari. Nah, ini bukan termasuk orang yang diancam, karena dia bisa lari. Atau semisal daripada itu, yang bisa meloloskan diri darinya, ima dengan pertolongan, meminta bantuan, atau dia lari. Maka semua ini apabila dia bisa melakukan ini, dia termasuk orang yang bukan diancam. Paham? Ini yang kedua. Yang ketiga, ayakuna al-mutahaddadu bihi mimma yahrumu 'alal mukrih ta'atihi minhu. Fala qala wali. Bahasanya orang yang diberi ancaman terhadap apa-apa yang haram atas orang yang memberi ancaman itu melakukannya. Apa yang diberikan ancaman itu haram atas apa yang memberikan ancaman itu melakukannya. Contohnya begini. Ada seorang orang yang berzina. Ada seorang wali kisos. Seorang walinya wanita. Walinya wanita ini apa? Dia walinya seorang wanita ini adalah wali seorang wanita yang berzina. Wali daripada seorang wanita yang berzina. Kemudian dia mengatakan kepada seorang laki-laki, ayo ceraikan istrimu. Ayo ceraikan istrimu. Atau berbuka pada hari ini sekarang di bulan Ramadan. Kalau tidak saya akan kisos kamu. Ayo kamu ceraikan istrimu atau kamu berbuka sekarang di bulan Ramadan. Kalau tidak saya kisos kamu. Wali kisos itu tidak berhak, bukan haknya dia. Tapi yang berhak mengkisos siapa? Hakim. Iya kan? Hakim. Qadhi yang menetapkan kisos tersebut. Adapun walinya itu tidak berhak dia mengkisos. Maka yang demikian itu bukan bagian daripada ancaman. Bukan bagian daripada ancaman. Jelas ini bentuknya. Ini yang ketiga. Maksudnya dari perkara yang bukan haram baginya untuk apa? Untuk melakukannya. Karena itu orang wali kisos itu bukan bagian darinya. Haram baginya untuk hal tersebut, untuk melakukannya. Tapi yang melakukannya yang demikian adalah qadhi atau hakim yang menetapkan hukum kisos tersebut. Menetapkan hukum kisos tersebut. Kemudian yang keempat, ayyakuna mutahaddadu bihi ajilan. Bahwasanya yang diancam dengannya itu sesuatu yang segera. Itu dikatakan ancaman. Yang diancam dengannya itu sesuatu yang disegerakan.
janji berupa ancaman itu sesuatu yang disegerakan. Maka apabila dia mengatakan kepada seorang wanita atau kepada seorang yang berpuasa atau seorang wanita, ayo kamu buka pakaianmu, atau seorang yang berpuasa, ayo kamu makan atau kamu minum, saya akan kalau tidak besok saya bunuh kamu. Nah, ini bukan ancaman ini. Seperti itu. Bahasanya ancaman itu yang harus segera direalisasikan. Kalau dia tidak kerjakan langsung mampus. Itu namanya ancaman. Seperti itu. Jadi kalau dia disuruh dan ancaman itu adalah berkenan dengan jiwa ya. Kalau hanya sekedar dipukul saja, dia tidak mati, tidak termasuk baginya. Itu harus berkenan dengan jiwa. Dia harus mati. Itu yang dikatakan ancaman. Jadi kalau dia mengatakan, ayo kamu makan, ayo kamu minum, ayo. Dia mengatakan kepada seorang wanita, ayo buka bajumu. Kalau tidak, besok saya bunuh kamu. Ini bukan ancaman namanya. Ini ikhtiar, ini pilihan. Kemudian, bahwasanya yang diancam itu ayyahsulu bifi'l mukrah alaihi takhallus min tawa'ud. Jadi terhasilkan ancaman itu murni benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi ancaman tersebut. Tidak, maksudnya tidak ada dibilang oh nanti saja, tidak ada tunggu menunggu. Benar-benar murni ancaman, benar-benar murni ancaman yang harus terjadi, terlaksana. Kemudian yang ketiga, alla yahsulu minhu ikhtiyar ba'da an kana mukrahan kaman ukriha ala zina thumma asbaha mukhtarun lahu ba'da ilaj wal iyad billah fala yu'addu mukrahan. Yang terakhir adalah tidaklah terhasilkan ada pilihan. Tidak terjadi dalam ancaman itu pilihan. Setelah dia diancam. Setelah dia diancam itu tidak ada pilihan. Maksudnya pilihannya benar-benar itu saja. Tidak ada pilihan yang lain. Kecuali hanya pilihan itu. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lain. Seperti seandainya dia diancam untuk berzina. Seorang wanita diancam untuk berzina. Kemudian setelah diancam untuk berzina, ternyata dia ada pilihan. Ada pilihan. Setelah dia menggauli wanita tersebut, ada pilihannya. Seorang wanita itu juga menikmatinya. Maka ini bukan ancaman. Paham? Apabila dia menikmati dari gaulan yang mengancam tersebut, maka dia tidak termasuk orang yang diancam. Kalau dia tidak menikmatinya, dia meronta-ronta, maka itu termasuk orang yang diancam seperti itu. Tapi kalau dia menikmatinya, maka bukan bagian orang yang termasuk diancam. Ini agak-agak ikhwan. Harus diperhatikan. Makanya dikatakan orang yang diancam itu seperti apa kedudukannya. Mukroh itu seperti apa. Orang yang mukroh, orang yang tidak mampu itu seperti apa kedudukannya. Kemudian berikutnya, taqi'us shaim. Orang yang muntah ketika berpuasa. Seorang yang berpuasa itu muntah, apakah membatalkan puasanya? Sekarang dari hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai fala qada'a alaihi wa man istasqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahu khamsah wa Ahmad wa allahu Ahmad wa qawahu Daraqutni. Ini hadisnya hadis Mu'al. Hadis Mu'al itu hadis yang lemah, tapi sebagian ulama menguatkannya. Barang siapa yang muntah,
maka tidak ada qada baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang meminta muntah, ingin muntah, karena muntah itu bagian daripada obat. Sesekali ketika dia lagi kembung atau lagi ini, dia boleh dia korek di dalam tenggorokannya itu, dia muntahkan. Itu juga termasuk dari bagian pengobatan. Muntah itu bagian juga pengobatan. Ada masa-masanya dia dibutuhkan. Ini siapa yang muntah, maka tidak ada qada bagian. Tapi kalau dia menginginkan untuk muntah, dia sengaja untuk muntah, maka dia hendaknya qada. Dan jumhur ulama bahwasanya berpendapat ila annahu yuftiru in istaqa'a wa talaba qai. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya batalnya orang yang minta untuk muntah, untuk sengaja untuk muntah. Adapun ketika dia memang tidak mampu untuk menahan, dia memang muntah, maka tidak membatalkan puasanya, tidak membatalkan puasanya. Ini banyak ikhwah, ada silang pendapatnya. Al-muhim khulasonya seperti itu. Kemudian di sini orang yang apalagi namanya mengumpulkan air liurnya, di sini telah dibahas bahwasanya bil ijma fala yuftiru bil ijma, ini tidak membatalkan, ini disepakati para ulama, dan ijma ini dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Adapun kalau pada liur orang lain, nah ini yang berbeda. Kok ini ada pembahasannya, kok antum bilang ini agama itu dibahas semuanya. Adapun kalau liur orang lain, maka ittafaqul ulama ala annahu idza ibtala'a riqa ghair atau riqu ghair aftara. Apabila sepakat para ulama, apabila apalagi namanya sampai air liur orang lain kepada yang lainnya, maka membatalkan puasanya. Ini ada ini ikhwah. Ini kasusnya ini. Kasus ini bukan di kasus kayak anak-anak kecil, orang yang belum menikah. Ini kasusnya pada orang yang suami istri. Cuma makomnya bukan antum santri-santri nanti sembarang lagi berpikirkan, anak enggak mau bahas yang begini di depan antum. Nah, ini banyak ikhwah. Ini bahkan ada dalilnya. Sebenarnya saya mau bahas semua ini anak-anak masih kecil-kecil semua. Kodon lah. Lebih banyak kecilnya daripada yang sudah menikahnya. Kemudian al-mas'alah baqiyatut ta'am alladhi fi khalal isnan. Fi khalali asnan. Sebagian makanan yang berada di sela-sela giginya. Ada di sela-sela giginya, kemudian masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam tenggorokannya. Dia kenyang atau tidak? Hah? Kenyang atau tidak? Kenyang atau tidak? Hah? Kenyang atau tidak? Sisa makanan yang berada di sela-sela gigi kemudian masuk. Anggaplah dia habis makan, lupa dia sikat gigi. Ternyata banyak sisa makanan di giginya. Masuk ke dalam tenggorokannya. Kenyang atau tidak? Hah? Kenyang atau tidak? Tidak. Ini berarti pernah coba semua ini. Enggak ya? Ya. Yang seperti itu. Dhahaba jumhur ulama ila annahu idza balagha minhu syai'an fa innahu ya'addu muftiran. Apabila jumhur ulama, apabila sesuatu itu sampai kepada tenggorokannya, maka dianggap dia orang yang berbuka, meskipun yang sisa di sela-sela gigi. Dan ini adalah ucapan Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, wa huwa sahih. Li'annahu yu'addu aklu ta'amin wa yumkinu ihtiraz minhu. Bacanya dia dianggap orang yang makan, padahal dia bisa bisa mencegah yang demikian itu.
dia bisa mencegahnya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah itu mengatakan annahu la yuftir wala dalil ala ma dhahaba ilaihi wallahu alam. Cuma yang al-muhim, karena dianggap sesuatu yang masuk dari mulutnya berupa makanan, maka itu dianggap al-iftar, karena itu bagian daripada makanan, sedikit atau banyak. Berbeda dengan kayu, misalnya kayu, atau berbeda dengan pasir ketika masuk dalam mulutnya, karena itu bukan bagian daripada makanan. Tapi ada nggak orang memakan kayu sama pasir? Kemudian baqiyat ta'am alladhi yusahibur rik. Sekarang sisa makanan yang bercampur dengan liur. Ini pembahasannya masalah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala, qala Ibnu Munzir rahimahullah taala, ajma'al ulama ala annahu la syai'a ala shaim fima yablughuhu mimma yajri ma'arik mimma baina asnanihi mimma la yaqdiru ala raddihi. Lihat, kata Ibnu Munzir rahimahullah taala, para ulama sepakat itu bahwasanya tidak ada sesuatu, tidak ada hukum pada orang-orang yang berpuasa yang mana sisa makanan itu bercampur pada liurnya atau apa yang ada pada giginya, dan ini dia tidak mampu untuk tidak mampu untuk mencegahnya hal yang demikian. Maka yang demikian tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi kalau sisa makanannya satu kurma begini, ini yang bercampur dengan sisa makanan yang bercampur sedikit dengan liur. Contohnya, jangan sisa makanan, sisa daripada air wudu. Dia berwudu, kemudian dia buang, kemudian dia selesaikan buang air wudunya. Nah, kan itu ada sisanya, dan itu tidak membatalkan. Bukan dari sisa air wudu dia buang sedikit kemudian masuk banyak. Kalau apabila buang sedikit masuk banyak, itu tidak bercampur, dia tidak mampu, dia sengaja, memang itu sengaja untuk memasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian ma yudhaif fil fammi min at-ta'am litadhuqi au mudghi. Apa-apa yang diletakkan di bibir dari makanan untuk mencicipinya. Seperti tukang masak yang kemarin ditanyakan, tukang masak boleh tidak mencicipi makanan? Ya, kalau di ujung-ujungnya, maka Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu mengatakan tidak mengapa. Idza kana li haja, apabila itu memang dibutuhkan. Tapi dicicipin itu, apalagi namanya, bukan berarti mencicipin memasukkan, tidak ya. Itu dicicipin itu artinya hanya sekedar dirasa, kemudian dibuang hasil daripada yang sudah dirasakan. Dan dalilnya mereka adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an, la ba'sa an yatata'ama as-shaim minal qadri. Tidak mengapa seorang yang berpuasa itu mencicipin dari sesuatu, dari yang ada minuman dari gelas, itu tidak masalah. Dia mencicipi. Ini ucapan Ibnu Abbas, ini dalil mereka. Seperti dia juga mencicipi, dia masak sayur bening, dia tidak rasa, biarlah, nggak usah, yang penting sudah pengalaman, ternyata manis asam asin sayurnya. Nah, seperti itu, nano dia. Nah, juga nanti bisa berbahaya untuk dia. Nanti suaminya bisa mencari madu. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Daripada suaminya mencari madu, bagusnya dia mencicipi sedikit untuk merasakan. Ini nama saya. Tapi kalau dia sudah tahu takarannya, tidak perlu mencicipi, sudah enak, sudah Masya Allah, sudah dia jago koki, dia sudah master chef, nah, itu nggak ada masalah. Tidak perlu mencicipi juga, nggak masalah, itu lebih baik. Ini banyak permasalahannya kok.
Sekarang ibtilaun nakhama hal yu'addu muftiran. Itu menelan dahak. Itu yang berdahak. Menelan dahak. Apakah dianggap dia orang yang berbuka, sudah batal puasanya? Ya, kadang orang kalau apalagi kalau sudah beringus, sudah batuk-batuk, nah itu dia tidak sengaja. Yang pertama adalah anna la tasila ila fam ila haddi zahir. Yang jelas al-muhim ikhwah, kesimpulannya di sini kata beliau, apabila tidak sampai kepada mulutnya, mulut di luar, maka itu tidak dianggap berbuka, tidak dianggap batal puasanya. Tapi kalau sudah kemudian sudah berada di luar, kemudian dia masukkan kembali, nah ini ada khilaf pendapat. Sudah di luar, kemudian dia masukkan kembali. Maka jumhur Hanabila dan mazhab Syafi'iyah bahwasanya dianggap dia batal. Dan ini tadinya Syekh bin Baz. Dia berkata wala yajuzu lisaim balawha. Tidak boleh seorang yang berpuasa itu menelannya. Menelan daripada dahaknya. Yang dia masih memungkinkan untuk bisa menahannya. Dia bukan semisal dengan apa? Semisal dengan air ludah. Tidak semisal dengan air ludah. Tamat mada wa istinsyak. Ini sudah juga kita jelaskan, maksudnya orang yang berkumur-kumur kemudian menghirup itu tidak membatalkan puasanya kecuali sampai kepada otaknya, kemudian masuk ke tenggorokannya, sampai otak ke tenggorokan. Maka itu bisa membatalkan puasanya. Kemudian hukum istimali shaim lissiwak. Hukum menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa. Ini ada silang pendapat juga ya ikhwan. Sebagian mengatakan apabila siwaknya amma idza kana siwaku yabisan fadhahaba Ahmad wa Syafi'i wa Ishaq ila istihbabihi qabla zawal wa karahatu wa karahatihi ba'da zawal. Adapun apabila siwaknya siwak kering, maka Imam Ahmad, Syafi'i dan Ishaq itu mengatakan itu sunnah sebelum zawal. Sebelum zawal itu apa? Tahu sebelum zawal? Sebelum matahari tergelincir. Adapun setelah zawal, setelah salat duhur, setelah matahari tergelincir, maka dia makruh. Tapi makruhnya ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu mengatakan makruh itu adalah haram. Berbeda dengan makruhnya orang di zaman sekarang. Kalau makruhnya orang di zaman sekarang itu makruh itu sesuatu yang dibenci. Tapi yang dulu di zaman dulu itu makruhnya mereka makruh yang haram. Itu penggunaan dari kata ibarah mereka makruh. Kemudian istimal majunun asnan, menggunakan sikat gigi pakai odol. Istimal majunun lis-shaim la ba'sa bihi, menggunakan sikat gigi dengan odol itu tidak mengapa. Idza lam yanzil ila jawfihi, apabila memang tidak turun sampai ke tenggorokannya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah taala dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Akan tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah taala dia mengatakan hendaknya dia tidak menggunakannya, itu lebih aula. Dia tidak meninggalkannya. Kemudian syurbud dukhan, perokok, mengisap rokok. Syurbud dukhan yu'addu minal muftirat, maka orang yang merokok itu dianggap orang yang batal puasanya. Atau rokok itu apabila dihisap itu dianggap membatalkan puasa. Li'annahu
ajraman tasilu ila ma'idah atau mi'dah. Itu ada dua, boleh ma'idah atau mi'dah. Apabila orang yang merokok itu dia merokok, maka apa yang masuk dalam lambungnya itu dianggap minum, syurbul dukhan, dianggap sama dengan minum, bukan makan. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian iftar al-musafir, seorang musafir. Apakah seorang musafir itu boleh berbuka atau tidak? Seorang musafir boleh tidak dia berbuka atau tidak? Qala musannif rahimahullah taala an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha quru'a ghamim fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilahi thumma shariba thumma qila lahu ba'da dhalik inna ba'da an-nasi qad sawama faqala ulaika al-usa wa fi lafdin faqila lahu inna an-nasa qad shakka alaihim as-siyam wa inna ma yanturuna fima fa'alt fada'a biqadahin min ma'in ba'da asr fashariba. Rawahu Muslim. An Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni ajidu fi quwwatan ala as-siyam fi safar fahal alayya junah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Rawahu Muslim. Kemudian wa asluhu fi muttafaqun alaihi. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun penaklukan kota Mekah pada bulan Ramadan. Maka beliau berbuka hingga sampai kemudian beliau berpuasa dan manusia pun berpuasa. Setelah itu Rasulullah SAW meminta satu gelas dari air dan beliau mengangkatnya hingga manusia melihat apa yang dilakukan Nabi SAW dan meminumnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, sebagian manusia itu mereka berpuasa, maka Nabi SAW mengatakan mereka telah bermaksiat. Ini ketika Amul Fatil Makkah, di hari penaklukan kota Mekah, itu bulan Ramadan. Kemudian dan itu ada yang mengatakan badal asar. Kemudian dari hadis Hamzah ibnu Amr al-Aslami, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan pada diriku itu kuat untuk berpuasa ketika safar. Apakah ada dosa bagiku untuk berpuasa ketika di waktu safar? Aku kuat sekali nih, saya safar. Anggaplah kita safar naik pesawat, atau kita safar naik mobil yang mewah. Mobil apa yang mewah? Ya, mobil-mobil yang nyaman lah. Kemudian dia mengatakan, faqala ya Rasulullah, apakah ada dosa bagiku ketika aku berpuasa ketika safar? Maka Nabi SAW berkata, hiya rukhsatun minallah. Maka berbuka itu dia rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuka ketika safar rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan. Siapa yang mengambil rukhsah tersebut, maka itu lebih baik. Itu baik. Kemudian man ahabba an yasum fala junaha alaihi. Siapa yang ingin berpuasa ketika pada waktu itu, ketika dia safar, maka tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengambil rukhsah tersebut, maka itu baik baginya. Tapi siapa yang ingin berpuasa karena dia nasyat, dia kuat, maka tidak ada dosa baginya. Artinya seorang yang safar itu boleh saja dia mengambil rukhsah dan itu baik. Ya, makanya ambillah rukhsah tersebut. Hendaknya seorang ambil rukhsah tersebut.
Di sana ada hadis itu yang menerangkan shaimu Ramadan fis safar kal muftir fil hadar. Ini ada silang pendapat di antara para ulama. Di sana juga ada hadis yang menerangkan laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar. Laisa minal bir asyam fis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar. Banyak. Dan dalilnya juga alaikum bi rukhsatillahi alladzi rakhkhasa lakum. Hendaknya kalian mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah kepada kalian. Ini banyak adilah-adilahnya. Banyak adilah-adilah yang menerangkan perkara demikian. Ya, siapa yang ini boleh dia mengambil rukhsah tersebut. Yang mana yang lebih afdal? Dia mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala atau dia tetap berpuasa? Maka sebagian para ulama seperti Imamul Auza'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq bahwasanya hendaknya dia berbuka itu lebih afdal. Dalilnya jelas, banyak dalil-dalilnya. Sebagian mengatakan hendaknya jumhur dari Syafi'iyah, Malik, wa dhahaba jumhur minhum Malik wa Syafi'i ila anna shaum afdal. Mereka berpuasa itu lebih afdal. Tapi Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Munzir itu mengatakan salah satu dari keduanya yang afdal. Kalau dia lagi tidak bisa berpuasa ketika safar, maka itu lebih afdal baginya. Kalau dia mampu, itu juga afdal baginya. Terserah yang mana yang dia pilih. Cuma yang dilarang itu ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, kemudian dia memaksakan diri untuk berpuasa ketika safar. Ini juga ada hukumnya safar maksiat. Bagaimana hukumnya safar maksiat? Ini kita belum bahas. Baru jam berapa ini, ikhwah? Belum sampai jam 5 ya? Jam 6? Belum ya? Kita lewati dulu safar, ikhwah. Sekarang kita ke masalah al-muhim ya, ikhwah. Safar itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dan boleh dia mengambilnya. Sekarang Ibnu Abbas radhiyallahu an qala rukhsa li syekh kabir an yuftira wa yud'ima an kulli yawmin miskina wa la qada'a alaihi rawahu Daraqutni wal Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata diberikan rukhsah kepada orang yang syekhul kabir, seorang lelaki yang sangat telah lanjut usia, untuk berbuka dan dia memberikan makan setiap hari satu orang fakir miskin dan tidak ada qada baginya. Ini orang fidyah, bayar fidyah. Kemudian syekhul kabir wal mar'atul ajuza alladani la yutiqani as-siyam. Seorang kakek tua renta dan seorang wanita lanjut usia itu tidak mampu berpuasa, maka dinukilkan ijma keduanya itu boleh tidak berpuasa dan tidak ada qada baginya. Boleh keduanya tidak berpuasa dan tidak ada qada baginya, dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Ini saya hendak bahas khilafnya, karena khilafnya panjang. Kemudian ukuran daripada fidyah. Al-muhim di sini, ikhwah, disebutkan fidyah itu adalah makanan pokok, bukan makanan jadi. Fidyah itu makanan pokok, bukan makanan jadi. Ini yang dikuatkan oleh pengarang. Yang pertama ukurannya, lihat, annahu mud min ta'ama kulli yaumin. Bahasanya satu mud dari makanan setiap hari. Apakah makanannya bur, tamar, dia gandum, tamar, atau selainnya dari makanan-makanan pokok. Kalau kita nasi beras,
beras, singkong, jagung dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mud hintah wa muddan syair atau tamar. Itu 1 mud atau 2 mud daripada syair atau tamar. 1 mud hintah itu gandum juga. Kemudian 2 mud daripada syair atau tamar, 2 mud daripada kurma. Yang ketiga, laisa fi haddu mahdud. Tidak disebutkan batasan-batasan berapa mud. Yang penting beri makan saja fakir miskin sampai kenyang. Seperti itu. Dan di sini tidak disebutkan bahwasanya makanan jadi. Sama yang seperti kita memberikan fakir miskin berupa apa? Seperti nasi lalapan, nasi pecel, atau nasi padang seperti itu. Meskipun sebagian di sana ada yang mengatakan boleh saja memberikan makan kepada fakir miskin dengan ukuran yang dia mampu padanya. Dengan ukuran yang dia mampu padanya. Begitu juga seorang yang sakit. Di sini seorang yang sakit yang tidak bisa, seorang yang sakit yang tidak bisa ada kesembuhan lagi. Seorang yang sakit seperti lumpuh, seperti orang yang kena stroke dan lain sebagainya, maka seorang yang sakit ini maka tidak ada qada dan tidak ada apa? Tidak ada qada baginya dan tidak ada kafar padanya, yang ada fidyah, dan tidak berpuasa padanya. Yang dia hanya membayar fidyah. Ini dikiaskan hukumnya sama seperti hukum al-ajiz, orang yang tidak mampu, tua renta. Orang yang tua renta sama sekali. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian sekarang ikhwah, masalah hamil. Ini bagi wanita lah, ini penting sekali karena wanita ini bermudah-mudahan tentang masalah hamil dan menyusui. Masih ada berapa menit ikhwan? Lagi 6 menit, jam 6 ya. Lagi 6 menit jam 6. Kita bahas ini karena penting sekali. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Keadaan hamil yang menyusui dan menyusui, permasalahannya ada 2. Yang pertama, annahuma tuftiron wa tut'iman an kulli yaumi miskina. Pendapat yang pertama, bahwasanya seorang yang hamil dan menyusui itu diperhatikan wahai para wanita. Keduanya itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi dia memberikan makan setiap fakir miskin dan tidak ada qada baginya. Dan ini ucapan Ikrimah dan Sa'id Ibnu Jubair, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya. Mereka berdalil wa 'alal ladzina yudhikunahu fidyatut ta'amu miskin, dan mereka yang tidak mampu untuk berpuasa maka dia memberikan fidyah 1 fakir miskin. Tapi ini tafsirannya disebutkan dia adalah ajuzun kabir, tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa. Orang-orang apa? Yang sudah tua, yang sudah manula. Manula atau tua ya. Ya seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, annahuma yuftiran wa yaqdiyan wala fidya. Yang kedua, boleh hamil dan menyusui itu boleh dia tidak berpuasa. Hamil dan menyusui boleh dia tidak berpuasa, tapi dia harus mengqada di hari yang berikutnya. Dan tidak ada fidyah baginya. Yang tadi bayar fidyah dan yang sekarang tidak ada fidyah baginya. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ats-Tsaur wa Rabi'ah dan Abu Hanifah.
dan Abu Hanifah. Kemudian di sana didapatkan ada rincian. Rincian yang ketiga. Pendapat yang pertama adalah dia berbuka dan memberi makan setiap fakir miskin dan tidak ada qada. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahasanya dia boleh tidak puasa, tapi dia harus mengqada di hari berikutnya dan tidak ada fidyah. Namun pendapat yang ketiga, ini dirinci. Apabila seorang hamil dan menyusui itu in khafa ala nafsihi ma wala la ghaira. Apabila seorang yang hamil dan menyusui itu khawatir pada dirinya, kedua dirinya, tidak pada yang lain, yaitu tidak pada janinnya atau anaknya, au ala anfisima, atau dia khawatir pada dirinya dan anaknya. Lihat di sini, ana ulangi, apabila seorang yang hamil dan menyusui itu khawatir pada dirinya atau khawatir pada dirinya dan anaknya, maka keduanya itu boleh tidak berpuasa. Tapi keduanya mengqada dan tidak ada fidyah baginya. Seorang yang wanita khawatir pada dirinya dan anaknya atau janinnya, bayinya, maka boleh dia tidak berpuasa dan dia qada dan tidak ada fidyah. Kemudian yang pendapat keempat, apabila seorang yang hamil itu diperbolehkan untuk al-hamil tuftir wa taqdi. Seorang yang hamil itu boleh dia tidak berpuasa, tapi dia mengqada dan tidak ada fidyah. Wal murdi tuftiri wa taqdi wa tafdi. Adapun orang yang menyusui, dia boleh tidak berpuasa, tapi dia mengqada dan dia bayar fidyah. Ini ditafsir. Seorang yang menyusui, dia boleh tidak berpuasa tapi dia qada dan juga bayar fidyah. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan dikuatkan oleh Imam Abdul Bar, Malik dan Laits. Dikuatkan Ibnu Abdul Bar. Pendapat yang kelima adalah la qada'a alaihima, tidak ada qada bagi keduanya, dan wala it'am, dan tidak memberikan makan pula. Ini pendapat yang paling bermudah-mudahan, tasawul, tidak ada qada dan tidak memberi makan. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Namun yang kuat adalah pendapat yang dia mengqada, tidak ada fidyah. Seorang wanita hamil dan menyusui, dia harus mengqadanya, tidak ada fidyah. Fidyah itu bagi seorang wanita yang tua renta. Bagi seorang wanita yang tua renta. Kalau dia mau fidyah, sekalian dia qada juga. Itu lebih baik. Kalau dia mau fidyah, dia juga mengqada. Wallahu ta'ala alam. Ini habis ikhwan. Qadar Allah masyafal tidak selesai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita membahas di lain kesempatan. Ini karena ada masalah apa? I'tikaf dan zakatul fitr. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa melanjutkan dari kajian kita ini di hari-hari berikutnya atau di lain waktu berikutnya, insyaallah taala alam biidznillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala alam bissawab.